Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmayani Suryadi dengan NIM 2009-0250-2016 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Oke, masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian strategi pembelajaran. Pengertian dari strategi pembelajaran ialah sebuah cara atau metode yang bisa diterapkan selama proses belajar mengajar di dalam kelas. Strategi ini umumnya digunakan untuk mengaktifkan waktu, membantu siswa supaya aktif dan meningkatkan semangat belajar. Selain itu, strategi pembelajaran dapat membantu mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh siswa selama belajar. Strategi ini dilakukan untuk memantau perkembangan siswa setiap waktu. Jadi, siswa dapat belajar dengan optimal dengan hasil yang memuaskan. Masuk pada materi yang kedua, yaitu strategi pembelajaran secara daring. Yaitu yang pertama, strategi dalam pembelajaran daring umumnya dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu siswa perlu melakukan manajemen waktu untuk mengatur jam belajar, bermain, dan berkegiatan lainnya selama pembelajaran daring. Yang kedua yaitu tidak ada salahnya mendaftar bimbel atau bimbingan online. Ya, bimbingan online bisa dijadikan salah satu sarana untuk belajar seru dan menyenangkan selama pembelajaran daring. Selain itu, penawaran baik dari segi fitur, fasilitas, dan harga juga sudah cukup terjangkau bagi masyarakat di Indonesia. Yang ketiga yaitu memiliki motivasi yang tinggi selama belajar online. Saat ini banyak siswa yang kurang termotivasi dalam belajar daring. Oleh karenanya, pendidik perlu memberikan motivasi terlebih dahulu kepada siswa atau mahasiswa. Yang keempat yaitu dalam meningkatkan pengetahuan dan kualitas pembelajaran, anak-anak atau siswa, guru atau pendidik perlu memiliki beberapa strategi pembelajaran yang ampuh. Yang kelima yaitu strategi tersebut dibuat supaya siswa maupun mahasiswa cepat paham dan mengerti dari pembelajaran yang diberikan. Yang keenam yaitu selain itu strategi pembelajaran juga bisa berupa cara mengajar supaya siswa merasa nyaman selama belajar. Yang keenam yaitu strategi dalam pembelajaran sangat dibutuhkan bagi siswa, bukan hanya sekedar agar siswa mencapai target yang diinginkan, tapi pendidik juga mendapatkan goals berupa siswa yang berhasil dididik dari strategi tersebut. Oke, masuk pada poin yang ketiga yaitu macam-macam strategi pembelajaran. Ada berbagai macam strategi pembelajaran yang diterapkan untuk membuat sukses mahasiswa atau siswa selama belajar. Berikut beberapa macam strategi dalam pembelajaran yang sering digunakan. Yang pertama yaitu metode simulasi. Metode ini berupa sebuah tiruan yang bisa dicontoh oleh siswa. Tiruan ini diperagakan oleh pendidik supaya siswa dapat memahami konsep tiruan yang diajarkan oleh pendidik. Manfaat dari metode ini adalah meningkatkan semangat siswa agar tidak bosan dengan metode yang sama setiap saatnya. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode ini umumnya diberikan kepada siswa berupa sebuah masalah. Diskusi dengan teman-teman membuat siswa dapat menemukan hasil dan solusi dari masalah yang diberikan tersebut. Metode ini bisa meningkatkan kerja otak siswa dalam berpikir dan memberikan pendapat. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode ini salah satu strategi pembelajaran yang umum dilakukan di beberapa tempat. Demonstrasi dilakukan supaya siswa dapat melatih konsentrasi dalam mendengar, menghormati orang berbicara, dan memudahkan siswa dalam mengerti materi. Hal ini karena setiap materi dijelaskan dengan detail oleh pendidik. Contoh dari strategi pembelajaran yang sering diterapkan di beberapa tempat oleh pendidik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa bermain peran. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan bermain peran. Strategi ini dilakukan supaya siswa dapat memainkan peran berdasarkan karakter yang diberikan. Misalnya, pendidik memberikan contoh peran yang dimainkan dalam jangka waktu tertentu. Contoh ini dapat mengajarkan siswa meniru karakter orang lain. Yang kedua yaitu siswa menuliskan pengalaman. Strategi pembelajaran ini dilakukan untuk mengasah
kreativitas otak siswa dalam menulis dan berpikir kembali ke pengalaman menarik atau sedih yang pernah terjadi. Dengan demikian, siswa dapat mengekspresikan sesuatu melalui tulisan. Yang ketiga yaitu siswa membaca dengan keras. Setelah menuliskan pengalaman, siswa juga bisa diajak untuk membacakan pengalaman yang sudah ditulis tersebut dengan keras di depan kelas. Strategi ini dilakukan untuk melatih mental siswa untuk menjadi lebih percaya diri. Selain itu, siswa lain juga dapat menyimak dengan baik apa yang dibacakan oleh temannya. Yang keempat yaitu siswa mencari informasi. Strategi ini dilakukan secara berkelompok, di mana setiap kelompok diberikan topik yang berbeda. Setiap topik yang diberikan harus dicarikan informasi, entah informasi dari internet atau wawancara dengan narasumber. Untuk melatih siswa dapat berdiskusi dengan temannya. Diskusikanlah hal dan solusi referensi untuk informasi yang terbaik. Yang kelima, siswa melakukan debat. Contoh strategi pembelajaran ini cukup baik dilakukan di dalam kelas. Pendidik dapat membagi siswa menjadi dua kelompok dengan topik yang sama namun berbeda sudut pandang atau pro dan kontra. Debat dimulai dengan memberikan jawaban dan alasan dari masing-masing kelompok. Strategi ini dilakukan supaya siswa dapat melatih teknik dalam berbicara. Selain itu, siswa dapat memberikan pendapat dan sanggahan dari permasalahan yang dihadapi. Oke, sebelum kita masuk pada tugas bermain peran, sedikit saya jelaskan mengenai tentang jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal adalah publikasi ilmiah yang berisi kumpulan-kumpulan artikel dan pada umumnya terbit secara reguler, seperti misalnya 2 kali atau 4 kali dalam setahun. Jurnal pada umumnya berisi sejumlah referensi yang menjadi rujukan penulisan tiap artikel. Jenis artikel yang ditulis tak sebatas dengan laporan penelitian, namun bila pula berupa review literatur. Artikel jurnal yang merupakan laporan penelitian secara tipikal terdiri dari beberapa bagian dari judul. Berikut adalah jurnal. Oke, masuk pada penjelasan apa itu jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada dasarnya, salah satu fungsi jurnal umum adalah fungsi historis, artinya jurnal ini dipergunakan dalam akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Sedangkan pada perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan dan dikelompokkan dalam jenis yang sama, sering terjadi dan berulang dalam satu periode akuntansi baik bulan, triwulan maupun tahunan. Pembuatan jurnal atau disebut juga penjurnalan mempunyai tujuan antaranya untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Prinsip dalam pembuatan jurnal umum adalah sebagai berikut. Dalam membuat jurnal umum ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, melakukan pengidentifikasian bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Contoh dari bukti transaksi lain adalah faktur, kwitansi, nota, memo, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menentukan akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan menggolongkannya dalam jenis harta, utang, ataukah modal. Yang ketiga yaitu menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Yang keempat yaitu menetapkan atau mendebit dan mengkreditkan akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya, Anda harus sudah menguasai secara menentukan debit-debit dalam suatu akun akuntansi. Yang kelima yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukannya.
Ada 5 fungsi dari sebuah akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, fungsi historis. Pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan terjadinya tanggal transaksi. Jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus. Inilah mengapa jurnal umum memiliki fungsi historis, karena dilakukan secara sistematis dan kronologis. Fungsi pencatatan. Jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Tiap perubahan kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum. Tujuannya adalah agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan secara lengkap. Yang ketiga yaitu fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Analisis inilah mengenai penggolongan nama akun pencatatan dalam pendebitan maupun pengkreditan beserta jumlahnya. Fungsi instruksi. Dalam catatan jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Pencatatan dalam jurnal umum bukan sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan tetapi bersifat instruksi. Hal ini dimaksudkan bahwa jurnal umum adalah berfungsi sebagai memberikan perintah atau petunjuk dalam proses memasukkan data ke buku besar. Yang terakhir yaitu fungsi informatif. Catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Manfaat dari pencatatan jurnal. Manfaat dari pencatatan dalam perusahaan adalah mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih dari perkiraan. Misalnya seperti timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan dan mengetahui jumlah yang didebit atau yang dikredit tetap seimbang. Selain itu sebagai referensi terhadap suatu jumlah yang telah diposting ke buku besar. Jurnal umum juga bisa digunakan sebagai referensi atau tanda telah posting ke dalam buku besar untuk kemudian dilanjutkan ke laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang materi macam-macam strategi pembelajaran dan tentang materi jurnal. Saya Nur Rahmayani Suryadi memohon maaf apabila dalam menjelaskan materi tadi ada yang kurang dimengerti atau dipahami. Saya memohon maaf, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.